Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-32. Bajingan dari Susukan, bagian yang kedua, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang kedua. Ketika kepala bala tentara kerajaan Raden Mas Jayeng Rono sampai di tempat kediaman istri raja yang ketiga, maka dia menyaksikan satu pemandangan luar biasa. Halaman rumah yang cukup luas itu dikurung rapat oleh puluhan prajurit. Sekitar 6 prajurit, 2 perwira muda dan seorang perwira tinggi tampak tergeletak di tanah. Kebanyakan dari mereka sudah tak berkutik lagi alias mati. Yang masih hidup terdengar mengerang menggap-menggap, tanda umurnya pun tak bakal lama. Rata-rata mereka menderita patah tulang tangan atau kaki, atau hancur tulang-tulang iga. Yang menemui kematian rata-rata kelihatan kehitaman kulit tubuhnya seperti hangus dipanggang api. Raden Ajeng Siti Hinggil, Raden Ayu Lestari dan Pangeran Sabrang tegak di tangga rumah, menyaksikan Raden Kertopati yang dibantu oleh seorang perwira tinggi dan 3 orang perwira muda mengeroyok seorang pemuda berkulit hitam berwajah bundar. Melihat pada ilmu silat yang dimainkan pemuda tak dikenal ini, jelas dia tidak memiliki kepandaian yang dapat diandalkan. Bahkan boleh dikatakan hampir tak ada sama sekali jurus-jurus ilmu silat yang dimainkannya. Akan tetapi setiap gerakan yang dibuatnya mengeluarkan deru angin, tanda dia memiliki tenaga dalam yang kuat. Dan setiap dia menggerakkan tangan dan kakinya, para pengeroyok cepat bertindak mundur atau menyelamatkan diri. Yang terlambat kalau tidak menemui ajal, pastilah dia cedera berat. Beberapa kali Jayeng Rono melihat para pengeroyok berhasil menyerangkan pukulan atau tendangan ke tubuh pemuda itu. Namun seperti kebal pukulan, si pemuda seolah-olah tidak merasakannya. Dia terus merangsak menyerang para pengeroyoknya. Ada satu hal yang sempat diperhatikan kepala bala tentara kerajaan itu. Betapapun hebatnya tenaga dalam dan berbahayanya setiap gerakan tangan atau kaki si pemuda, namun dia tidak memiliki napas yang panjang. Dadanya turun naik, tenggorokannya bergerak-gerak, dan hidungnya mengembang kempis, tanda napasnya mulai memburuk. Hentikan pertempuran! Tiba-tiba Raden Jayeng Rono berteriak keras. Pihak kerajaan yang mengenali suara kepala bala tentara itu segera berhenti menyerang, masing-masing melompat 2 langkah ke belakang. Mereka memandang dengan heran pada Raden Mas Jayeng Rono. Ada apakah? Mengapa Kang Mas menghendaki perkelahian ini dihentikan? Bertanya Kertopati. Tubuhnya tampak mandi keringat, tanda tenaganya terkuras. Biarkan aku bicara dulu dengan pemuda berkulit hitam itu, jawab Jayeng Rono. Lalu dengan suara lebih perlahan hingga hanya Kertopati yang mendengar, dia menegur. Bukankah Pati sudah memberi ingat, jangan melakukan apa-apa sebelum salah satu dari kami datang ke tempat ini? Saya ingat sekali pesan itu Kang Mas, tapi pemuda itu tiba-tiba muncul dan mengusir kami dari tempat ini, menjawab Kertopati. Jayeng Rono berdehem beberapa kali lalu palingkan kepalanya ke arah Gajah Rimbun. Kau orangnya yang bernama Bajingan dari Susukan, tanya kepala bala tentara kerajaan dari atas punggung kuda. Gajah Rimbun alias Bajingan dari Susukan mengangguk. Dia tegak di tengah kalangan dengan sikap pongah sambil bertolak pinggang. Dengan tenang meskipun hatinya mulai jengkel, Jayeng Rono kembali bertanya,
Mengapa kau membuat keonaran di tempat kediaman istri Sri Baginda? Bukan aku yang membuat keonaran, tapi kalian yang datang menimbulkan kerusuhan, sahut bajingan dari Susukan. Namamu cocok dengan sifatmu, kau pandai bersilat lidah. Apa hakmu melarang abdi kerajaan yang diperintah raja untuk memeriksa? Raden Ajeng Siti Hinggil, bertanya Jayeng Rono dengan mata melotot. Raja menyuruh menyelidik istrinya sendiri. Ini adalah aneh, tukas bajingan dari Susukan. Jika kalian hendak menyelidiki orang lain, mengapa Raden Ajeng dan putrinya yang kalian curigai? Karena cincin emas milik Raden Ayu Puji Lestari dipakai oleh seorang pengacau mengaku bernama Pangeran Matahari. Kalau tak ada sangkut paut dengan orang itu, mana mungkin cincin tersebut ada padanya? Raden Ayu yang telah memberikannya karena ada hubungan tertentu, bukan begitu? Jayeng Rono berkata sambil berpaling dan memandang tajam pada Puji Lestari Ambarwati, membuat gadis ini sesaat gugup dan pucat wajahnya. Saat itu terdengar suara bajingan dari Susukan kembali. Sungguh kecurigaan keji, menuduh tanpa bukti. Raden Ayu, perlihatkan bahwa cincin itu tak pernah kau berikan pada siapapun. Puji Lestari ulurkan tangan kirinya. Pada jari manis tangan kiri sang putri, kelihatan cincin emas bergambar burung Raja Wali melingkar di jari manisnya. Sesaat Raden Jayeng Rono jadi terpukul, penuh heran tak mengerti bagaimana cincin yang beberapa waktu lalu jelas dilihatnya berada di tangan Pangeran Matahari, ini tahu-tahu sudah ada lagi di jari Raden Ayu Puji Lestari. Padahal beberapa hari lalu ketika ditanya, sang putri tidak dapat memperlihatkan benda itu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ujar Jayeng Rono. Dia memandang berkeliling lalu memerintah, tangkap pemuda ini. Teriakan ini membuat beberapa orang yang ada di sekeliling bajingan dari Susukan segera melompat menyerbu. Mereka adalah Raden Kartopati, kepala pasukan kota raja, 3 orang perwira muda dan 2 orang perwira tinggi. Dalam waktu kekejapan saja, pemuda berkulit hitam itu sudah dilanda hujan serangan. Bukan serangan biasa, tapi serangan mengandung tenaga dalam tinggi. Jangankan manusia, seekor kerbau besar pun akan babak belur dihantam pukulan dan tendangan orang-orang itu. Terdengar suara gedebuk-gedebuk ketika tinju dan kaki mendarat di tubuh bajingan dari Susukan. Tubuhnya terbanting kian kemari, tapi anehnya dia seperti tidak merasakan apa-apa. Jangankan menjerit, meringis pun tidak. Melihat kejadian ini dengan beringas, Raden Kartopati merangsek ke depan, lancarkan serangan-serangan dalam jurus-jurus ganas. Raden Mas Jayeng Rono tampak tertegun. Hampir tak pernah dilihatnya bawahannya itu menggempur lawan seperti itu. Kenyataannya memang bajingan dari Susukan dibuat terpental dan bergulingan di tanah sewaktu kaki Raden Kartopati tepat menghantam lambungnya. Belum sempat bangun, 2 perwira muda dan 2 perwira tinggi berkelebat berebut cepat mengirimkan serangan. Kalau tidak mati dalam keadaan mengerikan, pastilah pemuda berkulit hitam itu akan menderita luka parah dan cacat seumur hidupnya. Demikian orang-orang yang ada di tempat itu memastikan. Namun apa yang terjadi kemudian membuat semua orang terkejut. Bahkan Jayeng Rono keluarkan seruan tertahan. Didahului bentakan keras, tubuh bajingan dari Susukan melesat setinggi 1 tombak. Tangan dan kakinya bergerak. 4 perwira kerajaan yang tadi menggempurnya mental berpelantingan, masing-masing keluarkan jeritan mengerikan. Tubuh keempatnya kemudian jatuh ke tanah, tak berkutik lagi dalam keadaan hangus hitam. Manusia ini bukan saja memiliki kekebalan tapi kesaktian mematikan, desis Raden Mas Jayeng Rono, sementara Raden Kartopati tegak tak bergerak dengan muka pucat.
"Pembunuh biadab, siapa kau sebenarnya?" membentak Jayeng Rono. Sudah diberitahu masih saja bertanya. "Bukankah lebih baik kalian pergi semua dari tempat ini dan jangan ganggu Raden Ajeng, Siti Hinggil serta putrinya?" "Kentut busuk," maki Jayeng Rono memandang pada keadaan mayat yang hangus hitam itu. Kepala bala tentara kerajaan ini tiba-tiba saja ingat sesuatu dan curiga besar. Ketika beberapa waktu lalu Pangeran Matahari menyerbu istana, lawan-lawan yang mati di tangannya pun mengalami nasib seperti keempat perwira itu, mati dengan tubuh hangus hitam seperti dipanggang. Ilmu pemuda mengaku bajingan dari susukan ini serupa dengan yang dimiliki Pangeran Matahari. Maka Jayeng Rono pun kembali membentak, "Apa hubunganmu dengan Pangeran Matahari?" Masih saja mengajukan pertanyaan, "Jika kalian tidak cepat minggat dari sini, jangan menyesal kalau cuma arwah kalian yang meninggalkan tempat ini," berkata bajingan dari susukan alias Gajah Rimbun sambil menyeringai dan berkacang pinggang. Sombong dan menghina sekali, gertak Jayeng Rono yang saat itu duduk di atas punggung kudanya. Dia berpaling pada Raden Kertopati dan berkata memberi perintah, "Dimas, tangkap keparat itu hidup atau mati." Menerima perintah seperti itu, kepala pasukan kota raja itu menjadi agak terkesiap. Melihat kehebatan pemuda kulit hitam, hatinya jadi meragu apakah kepandaian silat dan kesaktiannya akan mampu menghadapi orang itu. Melihat bawahannya itu tidak bergerak dari tempatnya, Jayeng Rono cabut keris berhulu gading gajah di pinggangnya dan melemparkan senjata itu pada Raden Kertopati seraya berkata, "Pergunakan Kiai Gajah Putih ini. Masakan tubuh tidak akan tertembus sekalipun. Dia punya kesaktian seperti malaikat." Kiai Gajah Putih adalah sebilah keris berhulu gading berbadan putih karena terbuat dari perak yang diramu dengan sejenis racun jahat berwarna putih. Senjata sakti mandraguna ini didapat Raden Mas Jayeng Rono dari gurunya almarhum. Untuk mendapatkan keris itu, Jayeng Rono harus menempuh ujian sangat berat, yaitu berpuasa selama 100 hari dengan hanya minum air embun yang ada di dedaunan serta hanya sekepal nasi putih setiap malam Jumat. Setelah itu dia harus pula bersemedi di 7 tempat selama 7 hari untuk setiap tempatnya. Ketika sang guru menyerahkan keris itu kepadanya, disebutkan pula satu larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Jayeng Rono setelah memiliki senjata itu, yakni larangan menggauli perempuan yang bukan istrinya alias berzina. Raden Kertopati menyambut Kiai Gajah Putih yang dilemparkan Jayeng Rono kepadanya. Jelas dia tidak bisa berbuat lain, maka kepala pasukan kota raja ini segera mencabut senjata itu. Begitu keris keluar dari sarungnya, memancarlah cahaya putih. Cahaya ini menjadi lebih terang karena saat itu matahari hampir tenggelam dan udara mulai gelap. Sesaat bajingan dari susukan merasa kedel juga melihat cahaya angker keris di tangan Kertopati. Namun dia begitu yakin akan kekebatan ilmu titipan yang diberikan Pangeran Matahari padanya, maka dengan tetap berkacang pinggang, pemuda berkulit hitam ini sungkingkan seringai mengejek, "Kalau kau memang hendak mencoba kehebatan keris butut itu, mengapa tidak lekas menyerang?" Jayeng Rono panas sekali hatinya mendengar keris saktinya diejek dan dilecehkan begitu saja oleh bajingan dari susukan. Dia berteriak marah, "Dimas, lekas bunuh bangsat itu!" Maka Kertopati pun melompat menyergap lawannya sambil tikamkan Kiai Gajah Putih. Sinar putih berkiblat disertai desingan angin. Bajingan dari susukan berkelit sambil menuju ke depan. Gerakannya menjotos terasa seperti tertahan oleh angin yang datang menyambar dari bahan keris.
maka dia ganti pergunakan kaki untuk menendang kaki musuh. Kertopati melompat sambil dikamkan keris di tangan kanannya. Sekali lagi, kali ini ke arah tenggorokan lawan. Buk! Tendangan bajingan dari susukan meskipun agak meleset masih sempat menghajar betis kanan Raden Kertopati hingga orang ini kehilangan keseimbangan, limbung dan jatuh tersungkur. Walaupun tusukan keris ke arah tenggorokan meleset, namun dalam jatuhnya Raden Kertopati masih berkesempatan membabatkan Kiai Gajah Putih ke arah kedua kaki lawan. Gret! Kaki celana kiri bajingan dari susukan robek besar, salah satu bagian pahanya tergurat ujung keris. Untuk pertama kalinya terdengar suara pekik kesakitan keluar dari mulut bajingan dari susukan, meskipun pahanya hanya tergurat sedikit dan sama sekali tidak mengeluarkan darah, namun tubuhnya terasa menjadi dingin hingga gigi-giginya bergemeletakan. Celaka, apakah kesaktian yang diberikan Pangeran Matahari tidak sanggup menghadapi keris putih itu? Bajingan dari susukan merasa khawatir sekali, rasa kejut membayangi hatinya. Apakah dia akan terus berkelahi di situ, atau sebaiknya pergi saja kembali dan melapor pada Pangeran Matahari? Sementara itu Raden Kertopati yang tadi terjatuh berusaha bangun. Alangkah kagetnya kepala pasukan kota raja ini ketika mendapatkan dirinya tak sanggup lagi bangkit. Dising-singkannya kaki celananya, betisnya yang tersingkat kelihatan menghitam. Pucatlah paras Kertopati. Dia cepat menotok pangkal paha dan bagian dada di dekat jantung untuk mencegat aliran racun jahat. Lalu masih dengan menggenggam keris Kiai Gajah Putih di tangan kepala pasukan kota raja ini, gulingkan tubuh menjauhi bajingan dari susukan. Beberapa orang perwira segera menolongnya dan menggotongnya ke dekat tangga rumah besar. Menyaksikan kejadian itu, Raden Mas Jayeng Rono lompat turun dari kudanya. Dia akan turun tangan sendiri untuk menghajar bajingan dari susukan. Namun di saat yang sama pula, pemuda berkulit hitam itu sudah melompat dari kalangan pertempuran, berkelebat ke arah pintu halaman. Tangkap, jangan biarkan dia lari, teriak Jayeng Rono seraya mengangkat tangan kanan untuk menghantam dengan pukulan jarak jauh mengandung tenaga dalam tinggi. Namun serangan itu terpaksa dibatalkan karena belasan prajurit dan para perwira saat itu telah berserabutan mengejar bajingan dari susukan hingga menutup alur pukulan. Kalau diteruskan hanya akan mencelakai orang-orang sendiri. Jayeng Rono semakin gemas dalam hati. Terlebih lagi ketika kemudian dilihatnya di depan sana prajurit-prajurit dan para perwira yang berusaha menangkap bajingan dari susukan terlempar dan rubuh ke tanah. 4 diantaranya menemui ajal dengan tubuh menghitam hangus. Manusia laknat, kertak Jayeng Rono. Karena tak bisa berbuat lain, akhirnya kepala bara tentara kerajaan ini melangkah cepat ke langkah rumah besar. Saat itu Raden Ajeng Siti Hinggil, Raden Ayu Puji Lestari dan Pangeran Sabdang masih berada di sana. Raden Ajeng, tegur Jayeng Rono seraya mendukung. Izinkan saya bicara denganmu di dalam. Lalu tanpa menunggu jawaban orang, Jayeng Rono mendahului memasuki rumah besar, langsung menuju ke sebuah ruangan berpintu kayu berukir-ukir di mana biasanya dipakai Sri Baginda beristirahat bila mana sedang mengunjungi istrinya yang ketiga ini. Sewaktu bajingan dari susukan melarikan diri dikejar oleh para prajurit dan perwira kerajaan di pinggir jalan di seberang rumah kediaman Raden Ajeng Siti Hinggil, terlindung di balik kerapatan pohon-pohon bambu, tampak 2 orang pemuda secara diam-diam menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka. Pemuda pertama berpakaian serba putih berambut gondrong. Sekali tampak dia menggaruk-garuk kepala, entah gemas melihat pertempuran yang tengah berlangsung, entah memang kepalanya gatal. Kawan di sebelahnya seorang pemuda bertampang cakap, berbadan langsing, berambut pendek,
dan mengenakan pakaian warna abu-abu. Bagaimana kita tangkap pemuda bermuka bundar itu? Bertanya si abu-abu ketika melihat bajingan dari susukan hendak melarikan diri. Si gondrong garuk-garuk kepalanya sehat. Aku punya rencana lain, katanya kemudian. Ingat, tadi kita sudah sama menduga pemuda itu memiliki ilmu aneh. Keanehan itu dapat dihubungkan dengan ilmu kesaktian Pangeran Matahari. Setiap lawan yang mereka bunuh menemui kematian dengan cara sama, tubuh hangus hitam. Kalau kita tangkap dia sekarang, berarti kita tidak dapat mengetahui sumber semua keanehan ini. Jika benar dia ada sangkut paut dengan pangeran sialan itu, berarti kita tidak dapat mencari jejaknya. Justru inilah kesempatan paling baik untuk mencari tahu di mana biang kerok itu berada. Lalu apa yang ada di benakmu? Tanya si abu-abu. Aku akan mengukir si hitam muka bundar itu. Kalau cuma itu serahkan padaku. Tidak, kau harus menolong Raden Ajeng Sitihinggil dan bicara dengan Jayeng Rono, menyahuti pemuda gondrong. Aku khawatir kalau Jayeng Rono dapat menerka siapa aku sebenarnya. Maksud menolong bisa saja jadi berantakan. Lagi pula sejak aku memutuskan untuk tidak kembali mengabdi pada Sri Baginda, aku akan merasa kikuk menghadapi orang-orang itu. Kau saja yang bicara dengan mereka. Aku biar menguntit si hitam bernama bajingan dari susukan itu. Lagi pula aku masih punya hutang piutang yang harus aku selesaikan dengan Pangeran Matahari. Kalau saja si hitam tadi memang benggolan cucumunya. Kalau itu sukamu baiklah, tapi bagaimana aku nanti mencari dan menyusulmu? Tanya si gondrong sambil memegang bahu pemuda berpakaian abu-abu. Nah, tanganmu lagi-lagi menggerayang seenaknya. Ingat, aku bukan lelaki sepertimu. Pemuda berpakaian abu-abu itu mengomel cemberut sambil menepis tangan yang memegang bahunya. Si gondrong tertawa geli. Aku lupa, seharusnya kau tidak menyamar seperti ini sahabat. Bangsat itu sudah lari jauh. Bagaimana aku menyusul dan mencarimu? Gampang saja, aku akan mematahkan ranting-ranting pepohonan yang kulalui. Kau cerdik, pergilah, tapi hati-hati. Dan si gondrong ini kembali lupa. Sambil menyuruh pergi, tangannya menepuk pantat pemuda bertubuh ramping itu. Brengsek, teriak si pemuda berpakaian abu-abu. Raden Mas Jayeng Rono menunggu sampai Raden Ajeng Sitihinggil duduk di kursi besar lalu menutup pintu ruangan. Hanya mereka berdua saja yang ada di tempat itu. Di ruangan itu masih terdapat beberapa buah kursi, namun kepala bala tentara kerajaan itu memilih berdiri. Sesaat dia tegak sambil menatap wajah Sitihinggil hingga akhirnya perempuan itu menundukkan kepala dengan wajah bersemu merah. Ada apakah saya dibawa ke ruangan ini? Terdengar kemudian suara Sitihinggil. Perlahan tapi cukup jelas. Saya hanya ingin jawaban jujur, kata Jayeng Rono. Apa hubungan Raden Ajeng dengan orang bernama Pangeran Matahari itu? Lalu mengapa sampai ada seorang pemuda yang muncul serta bertindak selaku pelindung Raden Ajeng dan anak-anak? Sebelum saya menjawab, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lebih dulu, kata Sitihinggil pula, yang membuat Raden Mas Jayeng Rono agak terkejut. Apa pertanyaan itu? Betul, Raden Mas yang telah mengambil langkah untuk mencurigai kami, anak beranak, serta melakukan pengusutan. Saya hanya menjalankan tugas Raden Ajeng demi keselamatan kita semua, demi keselamatan kerajaan. Sitihinggil tersenyum lalu menggelengkan kepala. Saya tahu apa sebab sebenarnya. Raden Mas Jayeng Rono mengusap dagunya. Raden Mas mendendam kepada saya. Apa yang perlu ku dendamkan, Raden Ajeng? Karena sejak Pangeran Anom lahir, saya tidak mau lagi mengikuti keinginan Raden Mas.
Kau keliru Siti. Tiba-tiba Jayeng Rono menyebut nama istri Sri Baginda itu secara langsung. Dan anehnya Siti Hinggil pun melakukan yang sama. Tidak Jayeng, saya tidak keliru. Saya tahu benar hatimu. Jika kau tahu mengapa kau bersikap lain. Air muka Siti Hinggil nampak redup menggelap. Kedua matanya berkaca-kaca. Apakah tidak cukup kita membuat kesalahan dengan melahirkan Puji Lestari dan Pangeran Anom? Apakah kita akan menambah dengan satu jiwa manusia lagi dan lagi? Bukankah saya katakan saya sudah bertobat dan tak akan mengulanginya lagi, yaitu setelah Anom lahir? Juga bukankah sebulan setelah Anom lahir kau mendapatkan keris sakti itu dan harus mematuhi larangan untuk tidak menggauli perempuan lain selain istrimu? Jayeng Rono diam sejenak, kemudian jawabnya, kau tahu istri tunggalku selain sakit-sakitan dan aku tidak punya selir atau istri peliharaan. Semua itu karena aku masih mengharapkan kau dan hubungan kita kembali seperti dulu. 18 tahun aku menunggu Siti. 18 tahun aku tak pernah merasakan kehangatan kasih sayang dan tubuhmu seperti dulu. Saya sudah bertobat Jayeng dan kau punya larangan. Cukup hubungan kita yang berlumuran dosa itu hanya menghasilkan Puji dan Anom. Jangan ditambah lagi. Persetan dengan larangan itu Siti. Apakah kau menyuruh aku harus meracun Sri Baginda agar dapat menikah dan memilikimu secara sah? Kau akan terkutuk dunia akhirat jika kau melakukan itu Jayeng. Kalau begitu berarti apa yang kau inginkan lebih baik daripada membunuh Sri Baginda dan mengambilmu jadi istri. Keduanya sama-sama besar dosanya. Sekalipun kau membunuh Sri Baginda, tidak akan aku mau diperistri olehmu, pembunuh dari suami anak-anakku. Puji dan Anom bukan anakmu dan anak raja, tapi anak kita, ujar Jayeng Rono dengan mata membesar. Saya ingin keluar dari ruangan ini Jayeng. Bukakan pintu itu, kata Siti Hinggil sambil bergerak bangkit dari kursi. Tapi Jayeng Rono memberi isyarat agar dia duduk kembali. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Pangeran Matahari. Juga tidak tahu mengapa ada pemuda yang muncul mengaku hendak melindungi kami. Siti, jangan berdusta. Sangat jelas ceritanya bagiku. Cincin emas bergambar burung Raja Wali milik putrimu, milik anak kita, pernah terlihat dipakai Pangeran Matahari waktu keparat itu menyerbu istana. Setelah sekian lama lenyap, tahu-tahu cincin itu dikabarkan berada di tangan Puji. Kalau tidak ada apa-apa, mana mungkin hal itu bisa terjadi. Siti Hinggil duduk terpaku di kursinya. Sebaiknya aku katakan saja bagaimana kejadiannya. Hati kecil perempuan ini bertanya-tanya. Namun sebelum dia sempat membuka mulut, di hadapan Raden Mas, Jayeng Rono melangkah mendekati dan berkata setengah berbisik seraya merunduk, dengar Siti, aku sudah mengatur satu rencana hingga kita bisa berhubungan seperti dulu tanpa satu orang pun tahu atau curiga, termasuk Sri Baginda. Siti Hinggil tercengang mendengar kata-kata Jayeng Rono itu. Apa maksudmu Jayeng? Kau akan kutangkap dan dimasukkan dalam kamar penyekapan di salah satu bagian istana. Di situ aku telah membuat sebuah pintu rahasia hingga bisa keluar masuk tanpa ada yang mengetahui. Kita bisa bertemu setiap saat. Kita bisa melakukan apa yang dulu pernah kita lakukan 18 tahun lalu. Bukankah ini yang sama-sama kita tunggu Sinti? 18 tahun, gila, waktu yang sangat lama. Tidak. Siti Hinggil bangkit dari kursi besar. Wajahnya menyatakan perasaan hatinya yang sangat marah. Aku sudah bertobat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengulang perbuatan terkutuk itu lagi. Yang sudah ya sudah, cukup kita mempunyai dua orang
anak haram, Puji dan Anom. Tapi sekali ini kita tak perlu menjalin hubungan yang menghasilkan keturunan. Keluarlah dari ruangan ini, ujar Siti Hinggil dengan suara mendesis. Kalau begitu aku betul-betul akan menyuruh tangkapmu. Dengan tuduhan mempunyai hubungan dengan perusuh dan pembunuh bernama Pangeran Matahari itu, kau boleh melakukan apa saja, aku tidak takut, jawab Siti Hinggil. Ketika dia hendak melangkah ke pintu, tiba-tiba di luar terdengar pintu diketuk. Panglima Jayeng Rono harap segera keluar untuk memberi pertolongan. Keparat, maki Jayeng Rono dalam hati, seperti hendak ditendangnya pintu itu berikut orang yang ada di luar karena geramnya. Namun mau tak mau dia terpaksa membuka pintu seraya membentak. Ada apa berani mengganggu kami yang sedang melakukan pembicaraan penting? Perwira muda yang tegak di depan pintu dengan muka pucat ketakutan cepat membungkuk. Raden Ketopati gawat. Racun pukulan bajingan dari susukan agaknya tak terbendung oleh totokan. Darah mulai keluar dari hidung, telinga dan mulutnya. Lalu kalau sudah begitu, apa kau kira aku bisa menolong? Apa kau kira aku dukun patah, ahli pengobatan? Sentak Jayeng Rono. Perwira muda itu semakin ketakutan. Maafkan saya Panglima, saya hanya melapor karena khawatir. Di mana dia sekarang? Masih terbaring di tangga depan. Pergilah, aku akan menyusul ke sana, kata Jayeng Rono. Setelah perwira muda itu berlalu, Jayeng Rono berpaling pada Siti Hinggil. Kau tak ingin merubah keputusanmu? Tidak, jawab Siti Hinggil. Sekalipun kepalamu kau pancung, hatimu terlalu keras. Mana cinta kasih yang dulu selama kau berikan untuk kehangatan kita berdua? Masa lalu tak perlu diungkit dan tak akan terulang lagi. Apa masih belum jelas bagimu Jayeng? Kau akan menyesal Siti, mudah-mudahan tidak. Habis berkata begitu, Siti Hinggil melangkah keluar pintu. Marah dan jengkel, Raden Mas Jayeng Rono meninggalkan ruangan itu menuju serambi rumah. Dalam hati dia meruntuh, mengapa si Kertopati itu tidak mampu saja? Kalau tidak oleh keadaannya, mungkin aku masih bisa membujuk perempuan itu. Ah Siti, 18 tahun memang cukup lama, tapi tidak terlalu cepat untuk mengikis cinta gelap kita. Sewaktu Jayeng Rono sampai di tangga depan rumah besar itu, dia terkejut mendapatkan seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong tengah duduk bersimpuh di samping tubuh Kertopati yang tergeletak di rantai serambi dekat tangga. Di tangan pemuda itu tergenggam sebilah kapak bermata dua yang memancarkan sinar berkilauan tertimpa cahaya sang surya yang hendak tenggelam. Salah satu mata kapak ditempelkannya di betis Kertopati yang berwarna hitam seperti hangus, yakni akibat tendangan bajingan dari susukan tadi. Kertopati sendiri berada dalam keadaan pingsan. Hai, siapa kau? Apa yang kau lakukan? Hardik Jayeng Rono. Dalam kemarahan dia tidak sempat mengingat atau mengenali pemuda gondrong itu yang ditanya karena sedang berusaha mengobati Kertopati dengan menghimpun kekuatan tenaga dalam dan mengosongkan pikiran dari segala cipta dan rasa. Tentu saja tidak menjawab. Hal ini membuat Jayeng Rono menjadi tambah marah. Sambil menggereng, dia ulurkan tangan untuk menjambak rambut pemuda itu. Rambut itu berhasil disentuhnya, namun jari-jari tangannya terasa panas dan dia tak mampu menggerakkan apalagi menyentak, menjambak. Perlahan-lahan Jayeng Rono lepaskan jambakannya. Pemuda gondrong berpakaian dan berikat kepala putih yang duduk bersila dengan menempelkan kapak berkilat ke betis Raden Kertopati nampak menggigil sekujur tubuhnya ketika dia mengerahkan tenaga dalam untuk mulai menyedot racun jahat mematikan yang telah menjalari sebagian tubuh kepala pasukan kota raja itu. Butir-butir keringat memercik ke keningnya sebesar-besar jagung.
Perlahan-lahan mata kapak yang tadi berkilat tampak meredup oleh cairan darah kehitaman yang tersedot keluar dari betis Kertopati. Si Gondrong terengah-engah napasnya, namun dia terus kerahkan kekuatan tenaga dalam untuk menyedot hingga semakin banyak darah hitam yang keluar. Ketika darah hitam berangsur-angsur berubah menjadi merah, pertanda racun maut yang mendekam di tubuh Kertopati telah tersedot keluar semuanya. Maka si pemuda memperkendur sedotan tenaga dalamnya. Sepasang kaki Kertopati tampak bergerak. Sedotan yang dilakukan si pemuda sekaligus telah memusnahkan dua totokan yang dibuat sendiri oleh Kertopati. Kepala pasukan kerajaan ini terdengar mulai mengerang, pertanda telah sadarkan diri meski kedua matanya masih tertutup. Ketika si Gondrong mengangkat kepalanya dan meniupnya secara aneh, noda darah hitam pada mata kapak itu sirna, sementara Kertopati telah pula membuka sepasang matanya. Sesaat dia menatap wajah si Gondrong lalu memandang berkeliling. Mula-mula dia tidak apa yang terjadi, mengapa dia berada dalam keadaan terpujur di serambi rumah besar itu. Setelah memejamkan mata beberapa ketika dan memusatkan jalan pikiran, Kertopati mulai dapat menduga apa yang dialaminya. "Kau," desisnya ketika kembali matanya memandang wajah pemuda berambut gondrong yang ditegur menyeringai dan menyisipkan senjatanya ke pinggang. Saat itu Raden Mas Yaeng Rono melangkah berputar hingga dia dapat melihat wajah si pemuda dengan jelas. "Bukankah kau yang beberapa hari lalu bersama kawanmu membantu kami orang-orang kerajaan menghadapi Pangeran Matahari?" Yaeng Rono menegur. "Ah, kau masih ingat pada kami, Raden Mas?" menyahuti si pemuda. Raden Kertopati dengan bantuan dua orang perwira bangkit dan bersila di lantai serambi. "Pendekar 212, kau muncul lagi menyelamatkan diriku. Bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih?" Si Gondrong yang memang adalah pendekar 212 Wiro Sableng kembali menyeringai. "Jangan berterima kasih pada saya, semua adalah atas keridoan yang maha kuasa." Kertopati hanya bisa geleng-gelengkan kepala. "Kau dulu pergi secara diam-diam dalam kabut asap sewaktu istana terbakar. Kini kau muncul secara aneh. Jangan-jangan kau pun sebenarnya ada sangkut pautnya dengan Pangeran Matahari." Yang bicara adalah Raden Mas Yaeng Rono. Entah dari mana kepala bala tentara kerajaan ini mempunyai jalan pikiran seperti itu hingga mengeluarkan ucapan yang mengejutkan semua orang yang ada di situ. Sebaliknya, murid Eyang Sitogendeng dari Gunung Gede sendiri dicurigai seperti itu tetap duduk bersila dan tenang, malah masih sunggingkan senyum. "Raden Mas, orang telah menolong kita, mengapa menuduh yang tidak pada tempatnya?" menegur Raden Kertopati. "Pertolongan bisa saja menyembunyikan sesuatu," jawab Yaeng Rono. "Banyak masalah yang harus kuusut. Soal hubungan Raden Ajeng Siti Hinggil masih belum tuntas. Kini muncul pemuda ini dengan masalah baru. Sebaiknya kita berjaga-jaga di Mas Kertopati." Lalu tiba-tiba sekali kepala bala tentara kerajaan itu menusukkan dua jari tangannya ke arah dada kiri pendekar 212. Wiro Sableng cepat menangkis, tapi totokan Yaeng Rono mendarat di dadanya lebih dulu hingga tak ampun lagi. Tubuhnya menjadi kaku tegang. Seharusnya jalan suaranya pun ikut tertutup, namun karena gerakan menangkisnya tadi, totokan Yaeng Rono hanya sempat membuat auratnya saja yang kaku, sedang jalan suara masih membuka. "Jadi begini balasan kalian orang-orang kerajaan," Wiro Sableng keluarkan ucapan. "Sungguh kalian manusia tidak berbudi. Raden Mas, saya minta pemuda itu dibebaskan." Yang bicara adalah Raden Kertopati. Sementara semua orang yang ada di tempat itu sama tidak mengerti mengapa
Jayeng Rono menotok pemuda gondrong yang telah menyelamatkan jiwa Raden Kertopati. "Serahkan saja urusan ini padaku, Dimas. Kau harus istirahat agar kesehatanmu pulih kembali. Jika dia ternyata memang tidak menyembunyikan niat jahat terhadap kita, pasti akan kubebaskan. Aku ada satu pertanyaan untukmu, Gondrong. Dulu kau muncul bersama kawanmu pemuda langsing berpakaian abu-abu itu. Di mana dia sekarang?" "Dia justru menguntit pemuda kulit hitam yang kabur itu," jawab Wiro polos. "Nah, apa kataku, temanmu itu bukan menguntit. Mungkin sekali tengah menolongnya dari luka akibat goresan Kiai Gajah Putih. Heran, bagaimana orang sepertimu punya pikiran buruk dan fisik seperti itu," tukas Wiro Sableng yang membuat wajah Jayeng Rono bersenyum keras. Dia lalu cepat-cepat memberi perintah pada orang-orangnya untuk menaikkan pendekar itu ke atas punggung seekor kuda. Dia juga memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Raden Ajeng Sitihinggil dan Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati di atas punggung kuda dalam keadaan tertotok. Pendekar 212 Wiro Sableng terdengar keluarkan ucapan bahwa pemuda itu, teriak Jayeng Rono pada bawahannya. Sesaat setelah kuda yang membawa pendekar 212 berlalu, kepala bala tentara kerajaan ini masih tegak termangu. Apa maksud keparat itu dengan tembok ruangan punya 1000 telinga? Dia membatin dalam hati, namun tak bisa menjawab ataupun menduga. Di dalam ruangan batu yang terletak di bawah tanah pada ujung timur kawasan istana, pendekar 212 Wiro Sableng tergeletak di atas lantai dingin berlumut. Dia merasa bersyukur karena Jayeng Rono tidak merampas kapak maut naga geni 212 yang ada di pinggangnya. Berkali-kali dia mencoba mengerahkan tenaga dalam untuk memusnahkan totokan yang menguasai tubuhnya, tapi sia-sia saja. Dalam merutuk habis-habisan perbuatan Panglima Bala Tentara Kerajaan itu, Wiro tenggelam dalam satu kekhawatiran yang amat sangat. Seperti dituturkan di muka antara dia dan pemuda berpakaian kelabu sahabatnya itu, telah diatur rencana Wiro akan menolong Raden Ajeng Sitihinggil dan Raden Ayu Puji Lestari dari tuduhan Jayeng Rono sedang si kelabu akan menguntit pemuda berkulit hitam bajingan dari Susukan untuk menyelidiki siapa pemuda itu sebenarnya dan kemana dia melarikan diri. Dalam serial Wiro Sableng sebelumnya yang berjudul Pangeran Matahari dari Puncak Merapi telah dijelaskan bahwa pemuda berbaju kelabu itu bukan lain adalah seorang gadis wanita berkepandaian tinggi bernama Niluh Tua Kelungkung. Selama beberapa tahun dia menyamar sebagai seorang nenek yang selalu mengenakan pakaian biru dan mengabdi pada kerajaan sampai pada suatu hari dia menjadi putus asa ketika dirinya dikalahkan oleh Pangeran Matahari. Tak kuat menanggung rasa malu dan merasa tak layak kembali mengabdi diri pada kerajaan, maka Niluh Tua Kelungkung terbujuk oleh hasutan setan menjadi mata gelap dan hampir bunuh diri jika tidak tertolong oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Keduanya kemudian menjadi sahabat. Keadaan sahabat inilah yang sangat dikhawatirkan Wiro. Saat itu Niluh Tua Kelungkung menguntit dan mengejar bajingan dari Susukan. Kalau benar dugaan bahwa pemuda berkulit hitam itu ada sangkut pautnya dengan Pangeran Matahari, dan kalau sampai sahabatnya itu berhadapan dengan Pangeran Keparat itu, berarti Niluh Tua Kelungkung akan menemui bahaya besar tanpa dia sendiri dapat menolong. Jayeng Rono Keparat, kau akan menerima pembalasanku. Begitu Wiro memaki tiada henti. Lalu pendekar ini menyesali diri sendiri. Mengapa dia menyetujui usul gadis itu untuk menguntit bajingan dari Susukan? Bukan dia sendiri yang melakukannya. Wiro menarik napas dalam
Kalau sampai terjadi apa-apa dengan sahabatku itu, sampai ke neraka pun, aku akan mencari pangeran keparat itu. Wiro berjanji pada diri sendiri, apa yang bisa kulakukan saat ini? Sialan betul. Apakah aku harus bertindak seperti orang gila? Sialan, benar-benar sialan. Matahari yang mulai tenggelam, malam yang mulai turun membuat udara mulai gelap. Meskipun pemandangan dalam jarak jauh agak tertutup kini, namun pendengaran yang tajam membuat Niluh tua kelungkung tetap dapat mengetahui kemana arah lari orang yang diikutinya. Sambil berlari, dia tidak lupa untuk mematahkan setiap ujung ranting dari pepohonan yang dilaluinya. Ini adalah sesuai janjinya pada pendekar 212 Wiro Sableng. Sebagai petunjuk jika pendekar itu menyusul dan mencarinya. Dia sama sekali tidak tahu kalau kini Wiro tengah mendapat kesulitan, ditotok dan disekap di sebuah ruangan bawah tanah. Gajah Rimbun alias bajingan dari susukan berusaha mempercepat larinya. Goresan luka keris sakti Kiai Gajah Putih terasa sangat perih dan sekujur tubuhnya saat demi saat semakin dingin. Demikian dinginnya hingga walaupun dia berlari sejauh itu, namun tak setetes keringat pun keluar dari pori-pori tubuhnya. Napasnya mulai menyesak, lidahnya terjulur dan kepalanya terasa pening. Namun semangatnya menjadi besar ketika di kejauhan dia mulai melihat jalan lurus mendaki di antara kegelapan turunnya malam. Dia bahkan dapat melihat pondok kayu di ujung jalan yang mendaki itu. Begitu dia sampai di depan bangunan, langsung Gajah Rimbun jatuhkan diri ke tanah, mengengah-engah dan keluarkan seruan tercekik. "Pangeran, saya Gajah Rimbun telah kembali." Tak ada jawaban. Agaknya pangeran tak ada di rumah, membatin Gajah Rimbun. Krekek, terdengar suara berkerekekan. Pintu pondok terbuka. Sesosok tubuh berpakaian serba hitam muncul. Ada gambar gunung dan matahari di dada pakaian hitam itu. "Pangeran!" seru Gajah Rimbun. "Bajingan dari susukan, kau kembali lebih cepat dari perkiraan. Apa kau berhasil menjalankan tugas sesuai perintah?" "Saya berusaha melakukan sesuai dengan petunjuk dan perintah. Namun mohon maafmu pangeran, saya menemui kesulitan," jawab Gajah Rimbun. Ada bayangan rasa takut tersembunyi di antara kata-katanya. Paras Pangeran Matahari tampak berubah. "Katakan apa yang terjadi," katanya perlahan tapi auranya bernada angker. Gajah Rimbun lalu menerangkan pengalaman di kota raja. Dia juga memperlihatkan goresan luka yang kini tampak seperti membusuk di pahanya. Pangeran Matahari sama sekali tidak peduli dengan luka itu, menoleh pun dia tidak. Sementara itu, karena rasa dingin yang semakin menggila, Gajah Rimbun kini tak sanggup lagi berdiri. Kedua kakinya seperti beku, tubuhnya terduduk ke tanah. Sayang sekali," kata Pangeran Matahari sambil melangkah mondar-mandir di depan pondok. "Kehebatan yang telah kau perlihatkan sehari sebelumnya menjadi pupus dengan kegagalan hari ini. Saya telah melakukan apa yang saya bisa, Pangeran." "Diam!" hardik Pangeran Matahari. "Kau bukan melakukan apa yang kau bisa, tapi harus melakukan apa yang ditugaskan. Kau tahu artinya kegagalan ini?" Gajah Rimbun terdiam, wajahnya yang pucat semakin pucat. "Saya mohon pertimbanganmu pangeran," beri kesempatan sekali lagi, meminta Gajah Rimbun. Pangeran Matahari mendengus lalu tertawa hambar. "Bagiku kesalahan dan kegagalan bukanlah satu hal yang bisa diperbaiki. Karena itu sudah terjadi, penyesalan pun tiada arti. Namun aku masih bermurah hati memberikan satu kesempatan padamu.
Terima kasih pangeran, terima kasih. Apa yang harus saya lakukan pangeran? Tinggal mengatakan, saya akan mengerjakannya. Begitu, ujar pangeran matahari tak acuh. Apakah kau sadar waktu kau melarikan diri kembali kemari ada orang yang menguntitmu? Terkejutlah Gajah Rimbun mendengar pertanyaan itu. Dia memandang berkeliling dengan mata dibesarkan, tapi tak melihat orang lain berada di tempat itu. Manusia tolol, percuma kau menyandang nama bajingan dari susukan. Memaki pangeran matahari, dia berpaling ke arah semak belukar lebat di sebelah kiri jalan yang menurun lalu berseru, penguntit, keluarlah dari tempat persembunyianmu. Niluh, tua kelungkung yang berada di balik rerumpunan semak belukar itu menyadari kehadirannya di situ sudah diketahui orang, tak bisa berbuat lain kecuali keluar perlihatkan diri. Ketika melihat siapa yang muncul itu, pangeran matahari kaget sesaat, kemudian langsung saja dia mengumbar tawa panjang. Hahaha, cicak kurus berpakaian kelabu ini rupanya. Mana kawanmu satu lagi, pemuda gendeng itu? Niluh, tua kelungkung tak mau kalah. Dia ikut mengumbar tawa melengking. Aku memang sudah menduga manusia bernama bajingan dari susukan itu pasti cecunguk kaki tanganmu, dan terbukti memang benar meminjam tangan orang lain untuk berbuat kejahatan. Rupanya sejak kabur dari kota raja tempo hari kau tak punya nyali lagi untuk turun tangan sendiri. Keparat sombong, mendekatlah biar aku dapat melihat tampangmu lebih jelas. Jangan sembunyi di balik bayangan pohon dan kegelapan. Jika kau ingin melihat lebih jelas, silahkan datang mendekat ke hadapanku, sahut Niluh, tua kelungkung. Rahang pangeran matahari yang memang berbentuk menonjol jadi tambah menggemung. Dia berpaling pada Gajah Rimbun. Tugasmu bajingan dari susukan, bunuh pemuda itu. Mendengar perintah pangeran matahari, meskipun berdiri saja sudah sangat susah bagi Gajah Rimbun, namun demi harapan pengampunan maka dia kerahkan seluruh sisa tenaga dan melompat ke hadapan Niluh, tua kelungkung, langsung menghantamkan jotosan ke muka pemuda berpakaian kelabu itu. Niluh, tua kelungkung, tak berani menangkis. Dia berkelebat ke samping lalu angkat kaki kanannya mengirimkan tendangan ke arah tulang rusuk lawan. Gajah Rimbun yang saat itu memang tak berdaya lagi karena racun keris Kiai Gajah Putih tak sanggup mengelak. Krak! 3 baris tulang iganya patah. Tubuhnya terpental menghantam dinding pondok, matanya mendelik dan napasnya minggat. Orang ini sebenarnya bukan mati karena tendangan Niluh, tua kelungkung, tapi lebih banyak diakibatkan oleh racun keris sakti yang telah mempengaruhi sekujur tubuhnya. Pada titik puncak rasa dingin yang tak tertahankan, nyawanya pun lepas berbarengan dengan datangnya tendangan lawan tadi. Hal ini pun diketahui oleh pangeran matahari. Selain memang tak ada rasa takut terhadap pemuda berpakaian kelabu ini sejak peristiwa kekalahannya dalam pertempuran di kota raja beberapa waktu lalu, maka sang pangeran telah menanam dendam kesumat terhadap pemuda satu ini dan juga terhadap Wiro Sableng. Itulah sebabnya pangeran matahari menyuruh bajingan dari susukan untuk menyelidik. Meskipun bajingan dari susukan gagal menyelamatkan Raden Ajeng Siti Hinggil dan putrinya, namun sebenarnya untuk tugas menyelidik 2 musuh besar itu sebagian sudah dijalankan oleh bajingan dari susukan tanpa sadarnya, yaitu membawa Niluh, tua kelungkung ke tempat pangeran matahari. Sampai saat itu Niluh, tua kelungkung, tetap tegak di bagian gelap bayangan pohon. Dia sengaja mendekam di situ karena khawatir di tempat terang lawan dapat mengetahui siapa dia adanya. Kau membunuh orangku berarti bertambah lagi hutangmu padaku. Berarti tak bakal ada pengampunan untukmu, pemuda krempeng.
Niluh tua Kelungkung mendengus. Aku datang kemari bukan untuk minta pengampunan, justru untuk menyingkirkan kejahatan yang disebabkan oleh manusia sesat macammu. Bagus sekali kalau begitu. Rupanya kau masih belum tahu dalamnya lautan, tingginya Merapi. Umurmu hanya tinggal 7 hitungan. Habis berkata begitu, Pangeran Matahari gerakan tangan kanannya perlahan saja. Niluh tua Kelungkung yang sudah mengetahui benar kehebatan lawan cepat berkelebat lenyap sebelum sang pangeran lepaskan pukulan tangan kosong. Lompatan yang dilakukan mendahului serangan lawan memang menyelamatkan dari serangan. Di bawah kakinya sesiur angin panas menyambar ganas. Gadis yang menyamar seperti seorang pemuda itu merasakan kedua kakinya seperti disambar api. Secepat kilat jungkir balik di udara. Ketika tubuhnya membentuk garis sama datar dengan tanah, maka dia segera lepaskan pukulan saktinya. Tangan kiri memegang perut, tangan kanan diluruskan ke arah lawan. Mulut ditiupkan keras-keras. Serangkum angin berwarna kekuningan yang menebar bau harum kayu cendana membuntal menerpa Pangeran Matahari. Sebelumnya sang pangeran telah menyaksikan kehebatan ilmu silat dan kesaktian pemuda berpakaian kelabu itu ketika terjadi pertempuran hebat. Di saat itu dia berdampingan dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Walau lawan ternyata memiliki kesaktian yang tidak bisa dianggap enteng, namun tentu saja Pangeran Matahari yang congkak itu tidak merasa kecut sama sekali, apalagi si pemuda hanya sendirian. Sebelum buntalan sinar kuning menyentuh dan mencelakainya, Pangeran Matahari langsung menghantam dengan pukulan sakti bernama Merapi Meletus. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. 5 jari tangan membentuk tinju. Tiba-tiba tangan itu disetakkan ke bawah lalu dihantam ke atas. Bersamaan dengan itu 5 jari yang tadi mengepal dibuka serentak. Terdengar suara berdentum laksana gunung meletus. Hawa panas menyambar ranting-ranting dan dedaunan pepohonan meranggas hangus. Buntalan sinar kuning yang jadi andalan pemuda baju kelabu buyar sirna. Niluh tua Kelungkung merasakan tubuhnya bergoncang keras. Dia kerahkan tenaga dalam sambil dorongkan kedua telapak tangan ke depan, bertahan agar tidak jatuh. Namun sewaktu Pangeran Matahari balas mendorong, tak ampun gadis ini terbentar jungkir balik. Kain pembungkus kepalanya tanggal, rambut samaran pendek terlepas dan kini tampak aslinya yang panjang hitam tergerai sampai ke buku. Hai, seru Pangeran Matahari kaget. Kau ini pemuda banci atau perempuan sungguhan? Pasti wajah aslimu kau sembunyikan di balik sehelai topeng. Hahaha. Jika wajahmu nanti kulihat cukup cantik malam ini, berarti aku akan mendapat kawan tidur dalam pondok. Manusia dajal maut sudah di depan mata, masih saja bicara ngaco, hardik Niluh tua Kelungkung. Pangeran Matahari kembali tertawa bergelak, tubuhnya berkelebat lenyap. Di lain kejap, si gadis sudah terkurung dalam serangan dahsyat dan membuatnya bertahan mati-matian. Beberapa kali dia terpental ketika berusaha menangkis hantaman lawan. Biasanya siapa saja yang berani bentrokan lengan dengan Pangeran Matahari akan menemui celaka bahkan maut. Tangan akan hitam hangus oleh racun jahat yang dimiliki sang pangeran. Tapi anehnya Niluh tua Kelungkung tidak mengalami cedera apa-apa kecuali sakit di bagian luar saja. Diam-diam gadis ini jadi merinding. Tak bisa tidak, musuh memang sengaja tidak ingin mencelakainya karena punya maksud tertentu, yaitu menangkapnya hidup-hidup agar dapat melakukan niat kejinya. Bret! Niluh tua Kelungkung terbekik. Topeng tipis yang menutupi wajahnya kena disambar hingga wajah aslinya kini tersikap jelas. Nah, ternyata
Kau memang cantik cerita, kau pantas jadi teman tidurku. Besar nian rezekiku malam ini. Keparat, mampuslah, teriak Niluh tua kelungkung. 3 jari tangannya menusuk ke tenggorokan lawan. Pangeran Matahari berkelebat lenyap. Sebelum gadis itu sempat mengetahui di mana lawannya berada, tiba-tiba pakaiannya terasa ditarik. Bret, bret, bret. Niluh tua kelungkung kembali terpekik. Pakaiannya robek besar di beberapa bagian hingga auratnya tersingkap. Lagi dia sibuk berusaha menutupi tubuhnya yang hampir telanjang itu. Satu remasan keras mencengkram payudaranya sebelah kiri. Gadis ini menjerit. Setelah itu tubuhnya kaku. Suaranya pun lenyap. Dia tak kuasa menyelamatkan diri. Tak dapat berteriak minta tolong. Dengan napas menyeringai dan nafsu berkobar, Pangeran Matahari memeluk tubuh gadis itu, lalu menggendongnya ke arah pondok kayu. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.